Surat Al-Hujurat berarti kamar-kamar. Dia dimulai dengan ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulihi wattaqullaha innallaha sami'un 'alim. Hai orang-orang yang beriman. Kenapa? Ini mengisyaratkan bahwa umat Islam sepeninggal Rasulullah SAW itu ibarat sebuah rumah. Jadi Islam itu al-bina. Saya jadi ingat ya, karena hadisnya mengatakan buniyal Islamu ala khamsin. Buniyal al-bina, bangunan. Islam itu dibangun di atas 5. Jadi Masjid Al-Bina ini seharusnya mewakili bangunan ukhuwah. Semoga. Amin. Amin. Amin ya Allah. Akan menjadi ibarat sebuah rumah besar yang di dalamnya banyak kamar. Faktanya sepeninggal Rasulullah, bangsa Islam, umat Islam dalam bidang agama kan 3. Rukun agama itu 3. Rukun iman dan rukun ihsan. Itu terbagi banyak. Dalam bidang akidah misalnya ada Syiah, ada Murji'ah, ada Qadariyah, ada Jabariyah, ada Mu'tazilah, ada Asy'ariyah, ada Maturidiyah. Ini antara yang Yahya tadi itu banyak perbedaan pendapat. Tapi anehnya Syiahnya, Mu'tazilahnya, Murji'ahnya, Qadariyahnya, Jabariyahnya, Asy'ariyah, Maturidiyah itu semua kok yuk bacanya Quran dan Sunnah yang saya bingung. Di rumah saya itu alhamdulillah kitab yang gak banyak, apa cuma 1 ruang tamu aja. Ditambah kamar pribadi, tambah lantai 2. Macam-macam manhaj saya pelajari, lebih kurang cuma baru 30 tahun lama itu. Nah, semua perbedaan ini kalau kita baca lacak dari sumbernya. Sebab selama ini kalau kita baca tentang Syiah itu bukan dari orang Syiah, tapi dari orang ahlu sunnah. Namanya beda partai pasti jeleknya terus yang disebut. Kalau kita baca Mu'tazilah ya dari orang kita sendiri, tidak merujuk kitab aslinya. Nah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala saya belajar Mu'tazilah itu dari imamnya Mu'tazilah Indonesia. 6 bulan full saya ngaji, kuliah di pendidikan ulama tingkat nasional dengan Profesor Dr. Harun Nasution yang katanya itu Mu'tazilahnya Indonesia. Almarhum. Salah seorang guru saya juga Profesor Dr. Zainul Kamal, itu berapa tahun saya belajar beliau. Begitu tak buka-buka kitabnya Mu'tazilah, kitabnya Syiah, kitabnya macam-macam Asy'ariyah, Maturidiyah, kok Quran kabeh iki. Sekian tahun saya sendiri, betapa jeleknya opini saya tentang Syiah, betapa jeleknya opini saya tentang Mu'tazilah, terjawab dengan referensi aslinya. Ya sudah, kalau begitu yakinilah bahwa perbedaan tadi furu'ul akidah itu janjinya ya tidak ubahnya seperti bedanya kamar, tapi rumahnya satu, yaitu Islam. Itu. Di rumah kita kan ada macam-macam kamar. Dan masing-masing kamar tuh ada ciri, ada karakteristiknya sendiri kan. Ada kamar yang ukurannya biasa, nggak terlalu
gede tapi ada mainannya, kemudian ada namanya dino, dolanan di situ. Kalau nyetel musik biasanya ya lagunya naik-naik ke puncak gunung gitu. Nah itu pasti kamar anak-anak itu. Sebelahnya ada kamar yang isinya itu blue jean yang sudah bolong dengkulnya, kemudian ada gitar geledah di situ, tambah dengan gambar-gambar Mick Jagger, Michael Jackson dan sebagainya itu biasanya kamar anak-anak remaja. Sebelahnya lagi ada kamar yang sepi, isinya sajadah, minyak wangi, tasbih, rokan, nah itu jelas diketahui. Jangan disalahkan kalau itu kamar masing-masing. Nah, dalam bidang fikih pun sama. Fikih kita terbagi dua. Ada fikih ahli sunnah dan fikih ahlul bait Syiah. Ahli sunnah terbagi 4 yang besar, yaitu Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hanbali. Saya nyebutnya Hanafi dulu karena wafatnya lebih dahulu. Kan Imam Abu Hanifah wafatnya tahun 150, Imam Malik 179, Imam Syafi'i 204 dan Imam Ahmad bin Hanbal 241. Jadi saya urut. Nah nanti Syiah juga terbagi menjadi dua, ada Ja'fariyah, ada Zaidiyah. Begitu kita baca kitab-kitab mereka, asumsi dan opini kita selama ini akan menjadi salah. Sebab apa? Begitu dibaca kitab-kitab mereka yang besar-besar, ternyata mereka semua juga tidak mengingkari Quran, tidak mengingkari Sunnah. Semuanya dasarnya Quran dan Sunnah. Kok gitu? Oh, ini yang penting. Bagi yang ingin tahu sebabnya berbeda, nanti aja ini bukunya tinggal dibeli. Kalau punya duit, yang punya duit yang ambil aja, seperti teriakin maling. Masuk kita di dalam bidang. Dan perbedaan antara Hanafi, Syafi'i, Maliki, Hanbali itu ratusan perbedaan pendapatnya itu. Padahal kita tahu Imam Syafi'i itu murid langsung Imam Malik. Imam Malik itu muridnya Imam Nafi. Imam Nafi muridnya Ibnu Umar. Ibnu Umar muridnya Rasulullah SAW. Dan antara Imam Malik dengan Imam Syafi'i, guru dengan murid banyak berbeda pendapat. Nah ini masalahnya. Juga antara Imam Syafi'i dengan Abu Hanifah, padahal Abu Hanifah punya murid dua, Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani dan Abu Yusuf. Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani yang punya murid namanya Imam Syafi'i. Lah kok Imam Syafi'i dengan Abu Hanifah berbeda guru dengan murid? Lah ini masalahnya. Demikian juga Imam Syafi'i punya murid, salah satunya adalah Imam Ahmad bin Hanbal. Padahal Hanbali itu murid langsung dari Imam Syafi'i. Lah kok antara Imam Ahmad dengan Syafi'i banyak bedanya? Ini yang perlu dibicarakan, bukan membicarakan perbedaannya, tapi sebab berbedanya kenapa. Itu baru fikih. Nanti belum lagi satu mazhab saja Imam Ahmad bin Hanbal itu ke bawahnya ada mazhabnya ya. Satu mazhab ada Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, Ibnu Abdul Hamid, termasuk nanti bawahnya ada Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin, Syekh Albani. Itu antara Ibnu Taimiyah dengan Imam Ahmad banyak yang bedanya. Ibnu Taimiyah dengan Syekh bin Baz banyak bedanya. Dan Syekh bin Baz dengan Ibnu Taimiyah, antara bin Baz dengan Utsaimin, guru dengan murid juga banyak bedanya. Yang satu zaman dengan Albani juga banyak bedanya. Nah, yang ingin tahu nanti baca buku saya, judulnya SMS Abu-Abu. Albani, bin Baz dan Utsaimin. Bukan masalah. Lah nanti masuk lagi di Syafi'i juga ada Rafi'i, ada Rawi, ada Romli, itu beda-beda jatuhnya ke Indonesia. Yang mazhab Syafi'i ada Parti, ada Al-Wasliyah, ada NU, ada Nahdlatul Wathon, ada yang di Banten apa namanya? Matla'ul Anwar. Tapi antara Parti dengan NU dengan Nahdlatul Wathon itu beda-beda. Begitu masuk Pilpres beda. NU dukungnya Muhammad Iskandar, nah Parti dukungnya Golkar, ikutnya dengan Pak Prabowo. Kayak masalah. Ini penting tahu sebabnya dulu. Masuk tarekat nanti masuk tasawuf. Begitu masuk tasawuf ada dua, Fasafi dan Sunni. Dan Sunni itu nanti terpecah jadi dua antara Junaidi Al-Baghdadi dan Al-Ghazali. Yang dua ini kemudian ke bawah jadi tarekat. Tarekatnya apa? Banyak. Di Indonesia tarekat yang diakui oleh NU itu ada 42 coba. Ada Qadiriyah, Naqsyabandiyah, Khalidiyah, Syatoriyah, Sadiliyah, Tijaniyah, banyak tarekat. Nah, tarekat ini beda-beda semua. Tapi jalurnya semua dari Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah dapat rekomendasi. Nah kita kalau nggak ngaji seperti itu nanti kita uring-uringan terus jalan-jalan ke orang. Oleh karena itu hamba-hamba Allah. Tapi perbedaan fikih, perbedaan tasawuf, thariqah, perbedaan kita sadari itu
hanya beda kamar, rumahnya satu, yaitu rumah Islam. Jangan pernah mengeluarkan kata-kata mengusir saudaramu dari rumah Islammu. Kamu bukan Islam, gak boleh. Itu bukan pekerjaanmu. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Allahumma shalli alaihi. Ini puasa Ramadan ini adalah puasa yang menjadi tempatnya kuat kita yang paling kuat. Gak ada ribut orang yang kunut, yang tidak kunut, yang 23, yang 11 Ramadan sama lapar semua. Gak mau ngomong apa. Apakah kita akan dibuat lapar oleh Allah Subhanahu wa taala yang kiamat nanti kalau tidak bisa menjaga ukhuwah Islamnya? Nah, di surat Al-Hujurat tadilah muncul kata innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya orang-orang beriman itu hanya satu. Pakai innama adatul asal. Hanya judulnya semua orang beriman dengan keragaman mazhab dan pemahamannya itu ikhwatun. Beda pun kamu tetap itu saudaramu. Tapi kadang-kadang aneh, kita bencinya kepada orang yang beda tarawihnya melebihi benci kita kepada orang kafir. Permusuhan kita dengan sesama Islam hanya beda-beda pemilihan presiden itu melebihi kebencian kita kepada Israel. Aneh. Dan itu nembus sampai bulan puasa. Ayo dibuka WA-nya, wiridannya apa sih? Pagi-pagi kita sudah dapat wiridan. Wiridan, benci ini, benci ini, benci ini. Yang wajib kita benci itu setan dan hawa nafsu. Kita nggak sempat berperang dengan setan, sibuk berperang dengan saudaramu sendiri. Setan ketawa sekarang untuk konvoy sekarang. Setan tasakuran, merayakan kemenangan. Hamba yang dimuliakan. Nah, kita baca di surah Al-Hujurat ada satu ayat yang mengerikan. Dan ini akan terjadi pada kita semua jika kita tidak menyadari innamal mu'minuna ikhwah. Mereka semua bersaudara. Ketika terjadi perbedaan pendapat, satu yang kamu lakukan kudu bareng-bareng, kuyuk kowe kabeh, fa aslihu baina akhawaikum. Coba semua bergerak cari bagaimana damainya saudaramu itu. Maka ngumpul-ngumpul kayak gini kata Al-Quran itu, bikin grup WhatsApp itu namanya an-najwa, gak ada baiknya. Gak ada baiknya. Ngumpul-ngumpul gak ada baiknya. Bikin grup apapun masa gak ada baiknya kata Al-Quran. La khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bi shadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas. Ngumpul-ngumpul bikin grup, bikin organisasi, bikin klub apa saja, tidak ada nilai baiknya di hadapan Allah kecuali yang isinya tidak. Man amara bi shadaqatin, orang yang di kumpulan itu gawainya bagaimana saling menasihati satu dengan yang lain. Yuk, hari ini kita sedekah kemana? Saya tidak tahu di Al-Bina ini masih jam berapa ini. Apa pagi ini sudah dibicarakan rencana sedekah nanti sore di mana? Sudah belum ya? Nah, apa itu ngumpul kita. Yang kedua, al-ma'rufin, yang ada nilai kebaikannya di hadapan Allah, yang nanti hari kiamat panen kita semua. Dan di kehidupan itu menciptakan kedamaian itu. Kalau kumpul itu menganjurkan orang berbuat baik. Jaga gimana enaknya orang. Ada nggak dari ini? Isu-isu kita program. Hari ini siapa orang yang akan kita bahagiakan? Ada nggak tadi bagian cara itu? Tidak ada. Bukti bikin. Baru yang ketiga, au islahin bainan nas, atau menciptakan kerukunan kedamaian di antara manusia yang berkonflik, yang berselisih. Nih, kalau ada kumpulan, ada grup, ada apa saja namanya, melakukan satu di antara tiga, ini yang ada nilai baiknya di hadapan Allah. Nah, hari ini kita sudah biasa. Man amara bi shadaqatin, ada ustaz yang rajin ngajak bersedekah, udah tahu semua kita. Walaupun terkadang kita salah memahami,
Maksudnya Ustaz itu kalau dapat bersedekah 1 motor nanti nilainya di hadapan Allah sama dengan 700 motor. Ini ngasih motor, sedekah motornya nggak dapat lagi walaupun 700 kali, yang ada juga hilang. Akhirnya kecewa gitu. Nah ada yang menyebutnya Allah sedekah itu ada imam sedekah. Al-ma'rufin yang mengajarkan orang senantiasa berbuat baik sudah ada. Hakim itu imamnya itu sudah ada. Arifin ilham itu imamnya. Tapi yang ketiga islahin bainan nas, menciptakan kerukunan tetap damai dalam keragaman. Gak ada yang ambil, saya ambil. Tapi memang kalau dia bersedekah gampang, saudara-saudara bersedekah ini padahal nanti ya dulu lihat ini ayatnya, pokoknya begini. Berbuat baik, ayo ini gampang itu. Tapi ngajak manusia damai dalam keragaman, wangel keras. Kenapa? Harus memahami sumber masalah dan punya jurus untuk menyelesaikan masalah. Maka nggak bisa sendirian. Ini yang saya lakukan selama ini. Berpuluh buku saya terbitkan, hanya satu targetnya. Saya ingin menyaksikan bagaimana umat Islam bisa duduk bersama walaupun tidak sama. Tetap berteman dalam keragaman. Tetap indah walaupun beda-beda cara ibadah. Ini yang kita cari. Rasa susu. Ini insya Allah besok dibedah oleh beberapa tokoh. Jalan kedamaian. Katanya di JK. Hanya kebetulan saja waktu itu pas terbitnya ulang tahun Pak JK yang ke-78. Beliau kasih sambutan bersama Ketua Umum MUI, Prof. Isham Nahdlatul Ulama, kemudian Rektor UIN Jakarta, Profesor Ahmad Lubis, Rektor PTKI Jakarta yang juga Imam Besar Istiqlal, Pak Hasan Wilman, juga masuk di sini ada Profesor Dr. Huzaimah Yaqub Al-Marhum, Rektor IGI, dan juga pimpinan pusat Muhammadiyah. Saya minta pimpinan NU, pimpinan Muhammadiyah kasih sambutan. Kalau memang ini obat yang diyakini bisa menyembuhkan penyakit kronis, penyakit ukhuwah Islamnya, kasih sambutan. Ini bukan promosi buku. Buku ini saya bikin cuma dari hafalan saya sendiri, sehingga dengan saya. Nah ini dikasih sambutan. Saya ingin suatu saat buku ini kita kelilingkan di tengah umat, kasih tahu orang awam semacam saya bahwa perbedaan pendapat para ulama itu sudah lumrah dan bukan masalah. Kalau ada orang yang ingin mencoba mengadu domba ukhuwah lewat perbedaan, itu karena apa? Dia bukan pemain bola yang ikut turun di lapangan Kanjuruhan Malang. Itu yang bikin rusak. Biarkan para pemainnya bertanding, biarkan wasitnya main, kita menonton tepuk tangan saja. Itu juga kalau bisa masuk karena bisa bayar. Nah di antara kita sekarang kalau baca WhatsApp, kabeh komentar posisi kita seperti ulama, hebat itu, habis waktu, umur sudah 50 tahun lebih, pas dihitung-hitung pahalanya masih kurang, perjalanan sudah dekat, sama perjalanan jauh, kapan kita nyiapin bekal, habis itu bertengkar. Sementara apa? Ayamnya dipani sampai sehat, sudah sehat ditarungkan. Para penonton, para pemilik ayamnya ngopi bareng. Ini yang selama ini terjadi di antara umat Islam. Tarung antara yang beda pilihan, beda pandangan. Sementara mereka sendiri malah duduk di gedung DPR bareng-bareng, ayamnya ngopi bareng. Sementara ayam masih terus tarung, nggak selesai-selesai. Allah. Hamba yang dimuliakan. Nah ini sekedar, ini buku yang ke-30 dari tulisan tangan saya. Hampir semua buku saya isinya Al-Quranan. Dan yang paling pokok, saya berusaha untuk bagaimana memberikan bumbu supaya orang yang beriman itu damai. Saya itu betul melihat Ketua Muhammadiyah duduk bareng dengan Ketua NU, Basis, Perti, Salafi duduk bareng, kemudian mereka makan bersama, lalu senyum bersama, lalu berkata gimana ya Mas, kita nyelamatin umat biar pada aman semua. Bukan mewariskan kebencian di tengah umat Islam. Tapi jangan kaget, karena dulu pernah ada dua ormas besar yang membaca kitab sama dalam Al-Quran. Maqalatil yahudu wa isatin nasara ala syai', maqalatil nasara wa isatin yahudu ala syai', wa hum yatlul kitab. Orang Yahudi mengatakan Nasrani itu sesat,
Wa qalatin nasara laysat yahudu syai'. Orang Nasrani mengatakan Yahudi aliran sesat. Wa hum yatluna al-kitab, padahal mereka membaca kitab yang sama. Lalu kadzalika qala alladziina la ya'lamuna misla qaulihim, Yahudi Muhammad nyakitu Muhammad kalau orang-orang yang tidak punya ilmu ikut bicara agama, omongannya mirip dengan mereka. Jadi kalau sekarang masih ada yang dikit-dikit bid'ah, dikit-dikit sesat, itu tadi warisan Yahudi dan Nasrani yang sebabnya layak lamun karena adanya kekurangan pengetahuan. Nah, kita semua jangan ikut yang kurang pengetahuan. Alhamdulillah Indonesia ini kaya orang-orang besar, orang-orang alim. Saya itu wajib Pak Kures bertahun-tahun belajar dengan beliau, pakar tafsir. Saya nggak pernah dengar beliau mengatakan ini sesat, ini bid'ah, ini musyrik. Kenapa Peter? Saya punya guru dulu yang namanya Profesor Dr. Satria Effendi Zin, pakar fikih. Gak pernah ngomong bid'ah sesat, gak pernah. Kita kenal yang namanya Profesor Haji Muhammad Ali Hafiz, ahlinya fikih Indonesia. Kalau orang ribut soal fikih, kemudian dia bilang, ya sudah itu semua. Tidak pernah ngomong bid'ah sesat pada yang lain. Saya punya guru Malim Syafi'i Azami. Beliau yang ngetes saya ketika akan pendidikan ulama. Alimnya luar biasa. Waliullah abadi ini orang Betawi. Kok gak pernah ngomong bid'ah sesat pada orang lainnya? Karena dia tahu orang pinter. Biasanya kalau yang dikit-dikit bid'ah sesat itu cuma LC, lulusan Ciputat maksudnya.